pagi teman-teman. Em, Sebenarnya saya sudah menahan diri selama beberapa waktu belakangan. Tapi kali ini saya akan coba membahas dan mengomentari soal putusan kasus Indosuria terhadap Henry Surya dan Juna Indria. Sebetulnya proses perjalanan panjang kasus Indosuria memang banyak keanehan. Beberapa kali pengacara juga banyak yang melakukan demonstrasi, protes, korban-korban pun juga banyak yang melakukan protes karena banyak keanehan. Contohnya misalnya Henry Surya sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak pernah ditahan selama 2 tahun ya. Jadi sudah jadi tersangka selama 2 tahun tapi tidak pernah ditahan. Salah satunya itulah keanehannya. Tapi kemudian sidang putusan yang dilaksanakan tanggal 24 Januari kemarin, ya itu ya saya sampai kehabisan kata-kata ya untuk mendefinisikan bagaimana anehnya putusan tersebut. Henry Surya didakwa oleh jaksa, seingat saya ada beberapa pasal, tapi diantaranya ada penipuan, ada penggelapan, ada juga pasal 46 UU Perbankan kalau tidak salah ya, mengumpulkan dana, menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia. Tapi kemudian hakim memvonis lepas dengan alasan yang dilakukan Henry Surya bukanlah tindakan pidana. Padahal dari keterangan para korban, kita sempat berbicara dengan para korban, memang korban mengaku awalnya mereka tidak tahu bahwa ini adalah koperasi. Mereka bilang ini seperti deposito, dijanjikan bunga sekian persen yang memang lebih tinggi daripada deposito bank. Beberapa klien kita juga bilang bahwa mereka nggak tahu kalau uangnya masuk melalui masuk ke KSP Indosuria karena mereka di-approach oleh Indosuria Inti Finance. Jadi Inti Finance itu perusahaan leasing ya. Nah, mereka juga kaget kok tiba-tiba uangnya akhirnya ditaruh di KSP Indosuria, Koperasi Simpan Pinjam, dan akhirnya sekarang menjadi masalah. Putusan lepas ini bisa dibilang sangat-sangat menciderai penerapan hukum di Indonesia. Kita tahu anak-anak muda zaman sekarang, generasi-generasi kita yang usianya mungkin masih belasan tahun ya, 17, 18, 19 ataupun 20-an ataupun 30-an tahun, orang-orang yang masuk generasi-generasi dewasa awal ini adalah orang-orang yang nasionalismenya mungkin beda ya dengan orang-orang zaman dulu. Orang-orang yang sekarang, mungkin ada anak muda sekarang cenderung lebih apatis lah dalam menyikapi persoalan politik, persoalan negara, persoalan hukum. Ya kita nggak bisa pungkiri banyak netizen-netizen yang memang berkomentar, tapi ya itu hanya sebatas komentar. Tapi apakah mereka mau berpartisipasi dalam penerapan hukum yang lebih baik, menciptakan negara yang lebih baik, belum tentu. Kita bisa lihat di pemilu sebelumnya angka golput sudah sangat tinggi ya, mencetak sejarah kalau nggak salah. Nah, putusan ini nggak bisa dianggap remeh ya. Korban Indosuria itu kalau tidak salah sekitar 23.000 orang. Itu baru orang yang menaruh uang di Koperasi Indosuria. Tapi kan mereka punya saudara, mereka punya teman. Mereka pasti cerita ke teman-teman, ke saudaranya. Akibatnya dampaknya akan lebih besar. Jadi 23.000 orang korban, tapi orang yang mengetahui permasalahan ini, orang yang mendengar permasalahan ini, itu nggak mungkin cuma 23.000 orang. Seperti bola salju, efeknya
makin lama akan berguling makin besar. Nah, yang saya khawatirkan, hal ini akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Akan sangat horor kalau misalnya pemilu 2024 nanti angka golput sampai 50% misalnya. Atau mungkin sekitar 10 tahun ke depan, generasi-generasi di mana anak muda yang sekarang masih usianya 17-an tahun terus mereka sudah usia 20-an tahun, mereka makin apatis dan most of them memutuskan untuk tidak percaya dengan pemerintahan, itu akan sangat bahaya buat kelangsungan negara. Saya melihat hakim di sidang Indosuria ya, saya melihat banyak laporan katanya hakimnya juga tidur di sidang. Dia terkesan abai lah dalam mendengarkan pendapat-pendapat dari jaksa maupun dari saksi korban. Ya, tiba-tiba bisa lepas. Ya, saya tidak menyangka lah. Saya pikir kalaupun memang ada modus-modus mafia hukum ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kalaupun ada modus-modus ya mungkin hukumannya ya tuntutannya kan 20 tahun, tapi ya mungkin hukumannya paling cuma 10 tahun. Saya nggak menyangka akan bisa lepas ya, menurut saya terlalu frontal, terlalu arogan ya. Saya nggak tahu amal baik apa yang sudah ditabur oleh Henry Surya selama hidupnya sehingga sekarang dia bisa lolos dari lubang jarum. Padahal menurut saya hidupnya sudah di titik nadir ya. Dengan begitu banyaknya korban, saya pikir dia nggak akan bisa lolos. Dia tidak akan selicin itulah. Ya, tapi mungkin dia orang yang sangat dermawan ya. Dia orang yang seringkali mungkin beramal kepada orang-orang yang ya tidak mampu. Ya kan kita nggak tahu ya. Ya kalau saya sih punya uang 16 triliun, ya mungkin saya akan jadi orang yang sangat dermawan. Ya, menyumbang ke orang-orang yang nggak mampu ya, anak yatim piatu, ya atau pekerja-pekerja yang gajinya mungkin UMR tapi tanggungannya banyak ya, misalnya kayak office boy ataupun security, kan gaji mereka berapa sih gitu, paling UMR, sedangkan mereka punya keluarga, mereka punya anak, kehidupan juga makin lama makin sulit, inflasi makin tinggi, apa-apa jadi mahal ya, mungkin Henry Surya banyak banyak menyumbang lah ke orang-orang seperti itu ya. Ya atau mungkin PNS ya, PNS kan gajinya juga standar ya, kerjanya juga berat ya kan, kayak polisi, hakim, jaksa ya kan, gaji mereka berapa sih gitu. Ya mungkin ya amal-amal seperti itulah yang membuat Henry Surya sekarang bisa lolos dari lubang jarum, meskipun jaksa dikatakan akan melakukan upaya kasasi ya terhadap putusan ini. Ya satu sisi ya sangat simpati terhadap para korban, miris dengan bagaimana penegakan hukum yang sudah sangat hancur lah menurut saya di Indonesia. Di sisi lain ada rasa lucu dalam diri saya ya. Saya pikir ya Henry Surya ini luar biasa ya. Luar biasa. Ya luar biasa lah. Ya saya harap putusan kasasi nanti akan memihak kepada para korban. Para korban juga akan dikembalikan uangnya ya, dengan campur tangan pemerintah tentunya ya. Karena kalau nggak ada campur tangan pemerintah, saya rasa mungkin akan sangat sulit. Ya, oh iya, satu lagi ya. Ya kemarin saya sempat baca di berita online, ketika Henry Surya divonis lepas, ya dia membuat keterangan pers, katanya dia akan berusaha mengembalikan uang-uang korban, uang-uang anggota koperasi. Padahal yang saya dengar beberapa kali dari para korban,
Henry Surya ini sempat ngomong ya dengan para korban ya beberapa waktu yang lalu ya, sebelum dia disidangkan lah. Henry Surya bilang ya, kalau misalnya memang mau ya, saya nggak punya uang, saya punya aset, ya bayari aja aset saya. Anda kerugian berapa? Anda kerugian misal 3M. Ya ini aset harganya 5M. Top up aja. Saya kan utang sama Anda 3M ya, Anda tambahin lah 2M. Ya ini konyol ya. Orang kerugian 3M disuruh bayar lagi 2M untuk ya tukar tambah lah mungkin ya atas sebuah aset, misalnya apartemen. Padahal menurut para korban yang ditawari modus seperti ini, aset tersebut harganya nggak 5M. Ya mungkin 3M doang harganya. Atau mungkin di bawah itu. Ya luar biasa lah. Kita juga mendapat laporan dari para korban. Henry Surya ini ya pernah beberapa kali terciduk sedang pelesiran ya, liburan keluar kota. Gaya hidupnya juga glamor. Istrinya pakai barang-barang branded, jam tangan miliaran, tas ratusan juta. Luar biasa. Ya kalau sudah begini, mungkin saya harus sedikit menyalahkan kakak saya ya, Pak Alvin Lim ya. Saya mungkin akan menyalahkan dia ya. Saya mungkin akan bilang, Anda nih mencebloskan saya nih ke industri yang tidak berfaedah. Saya sekarang kuliah hukum, tapi saya merasa kuliah hukum saya tidak akan berguna kalau saya harus jadi pengacara. Mungkin lebih baik saya kuliah ekonomi, bisnis manajemen, atau komunikasi. Karena menurut saya ekonomi, bisnis manajemen, dan komunikasi adalah hal yang lebih diperlukan dari sekedar ilmu hukum dalam menangani sebuah perkara. Ya sekian dari saya, sudah 12 menit. I don't want to talk too much about this. Ya kita lihatlah, semoga putusan kasasi akan lebih baik daripada putusan pengadilan negeri ya. Dan untuk orang-orang di luar sana, oknum-oknum penegak hukum, polisi, jaksa ataupun hakim yang menggunakan kekuasaannya ya untuk hal-hal yang tidak baik, abuse of power, merugikan masyarakat yang tidak bersalah, saya cuma mau bilang kalian itu tidak lebih dari sekedar ampas. Ya, selamat. Uang yang kalian terima berapapun itu dari orang-orang, dari penjahat yang tukang suap, uang nggak akan bisa menilai sebuah rasa kepercayaan. Jadi kalau orang sudah kehilangan rasa kepercayaan, berapapun uang yang Anda tawarkan itu tidak akan ada artinya. Nama Anda, muka Anda akan selalu diingat. Bahkan info terakhir yang saya dengar, Instagram dari hakim dan istrinya aja udah digeruduk sama netizen. Ya, selamat. Keep going. Teruslah berupaya menghancurkan negara ini. Selamat siang.